balik lagi di bareng kita tiga. Kita ini membuat podcast tentang pembulian yang ada di sekitaran kita. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Senjak. Saya Erwin Simajuta. Oke. Saya Parvin Ginting. Oke, jadi kalian apa kabar? Kabar kami baik. Ya, Kak. How are you? How are you? Baik. Puji Tuhan baik. Ya. Jadi kita ini kan disuruh buat tugas podcast mengenai pembulian. Ya. Kalian itu pernah dibully? Nah, kalau aku enggak. Aku aman-aman aja sih. Oh. Dari SD, SMP, Aman. sekarang. siapa mau ngebully ya? Besar kali orang cewek. Dia tidak membuli sebenarnya. Stop pembulian. Oh iya, itu dia. Bapak pernah dibully? Aku dulu SD-nya kena bully, gimana level kecilnya kan? Gila dulu. Itulah, tapi waktu SMP gak dari sampai SMA. Jadi ceritanya kayak mana? Dulu waktu SD ceritanya itu kayak ya gimana dulu kan anak-anak kan dibilang lagi gini kau kayak gini ada tugas untuk apa sosokan dia kan kena bully lah kita padahal kita yang kecil di situ kan kena bully lah. Waktu pembagian kelompok itu tugas Bisa waktu pembagian kelompok waktu ngapain tugas tapi ya ujung-ujungnya namanya juga anak kecil kan akhirnya jadi bagian lagi. Jadi kalian itu berarti gak pernah dibully ya? Ya ada sih. Kalau masukku kan kayak cerita-cerita bully sekarang itu banyak kali apa ada? Lagi marah. Iya, lagi marah pembuliannya. Kayak mana kita bilangnya kayak si Timothy, Iya, si Timothy yang baru viral kan sekarang itu. Baru bisa di badannya kecil tapi bisa Iya. dia bully entah malah masuk di aja Baru kelihatannya di video dia itu yang tanya kalau yang apa dia ada video dia nyanyi. iya paling bagus Iya, baru dia videonya baik-baik aja nggak ada aneh. padahal kelihatannya dia kayak Orang baik, dia sopan baik, nggak kayak orang juga Ah. karena ada vibes-nya gitu kayak vibes kakak-kakak yang baik gitu abang yang baik. Apa tuh Ale? Menurut CNN Indonesia, kematian Timothy, alasan kematiannya itu coba kita cari dulu. Parah ya, Le. Kalau pembulian ini bisa sampai Sampai kematian. Iya. Padahal seharusnya kan kayak jangan dibully lah Mia. Maksudku kayak apa tuh dia orang itu membully Le? Menurut CNN Indonesia penyebab pasti kematian Timothy Anugrah Saputra masih penyidikan dalam polisi. Tapi dugaan perundungan itu adalah pembulian menjadi salah satu perhatian utama publik. Karena perundungan. Ada pula lagi orang Batak yang dibully cewek lagi. Misalkan kali Le. Menurut kalian penyebab bully itu apa sih? Kalau bully ya Le, rasa aku itu orang-orang itu kurasa kayak iri Le sama diri kita. Jadi misalnya kan si Parten dulu kan dilihatnya aku baik-baik aja, nggak ada masalah di hidupku. Jadi dia kayak nggak senang Le sama hidupku. Mungkin dia nggak terima sama kesenangan yang ada di dalam hidupku, jadi dia membuli Le, kayak gitu. Wajib. Kalau menurut memang kan karena ada yang mau diincarnya dari orang itu. Kalau karena nggak bisa diincarnya kan akhirnya jadi untuk menarik perhatian jadi kena bully dia juga gitu. Oh, mencari perhatiannya karena Iya. nggak pernah dapat perhatian gitu. Iya, akhirnya kena bully dia karena mungkin dari background keluarganya Kian yang kayak masih gelap gitu kan, broken house gitu kan, broken home ya gitu ya kan. Karena kayak gitu kan, mungkin gak ada merasakannya dari keluarganya kan dekat akhirnya dicari perhatian. Tapi ujung-ujungnya mungkin caranya salah ya kan. Akhirnya dibulinya lah orang, mungkin dia Cara yang membantu dia kan biar dapat perhatian gitu. gitu. Kalau Menurutku orang yang membuli itu orang yang tidak memiliki apa yang dimilikinya sehingga ia membuli orang yang memiliki sesuatu yang diinginkannya. kayak iri yang Kayak iri nyambung ya kan. Nyambung. Tapi emang seram kayak pembulian ini. Maksudku bisa kita lihat nggak hanya di tingkatan SD aja, SD, SMP, SMA, bahkan udah kuliah pun masih kayak pemikiran itu belum dewasa. Mereka itu sulit untuk kemana ya, membiasakan diri untuk berdamai dengan dirinya Le. Kayak nggak bisa dia damai Le. Jadi susah. Jadi kayaknya harus ada solusi untuk pembulian ini Le. Kalau menurut kalian apa solusinya pembulian ini Le?
menurut juga kan kayaknya ada nih sekarang undang-undangnya. Pertama, Undang-undang perlindungan gitu ya. perlindungan. Dan yang kedua, karena yang bullying sesama mahasiswa, seharusnya ini juga bisa dibicarai sesama dengan kayak dosennya. Dan menurutku juga ya, si Timothy ini takut dihadang sama orang tuanya. Karena kayak mana lah dia nggak Ancaman bisa, mungkin ya. lalu kayak mana dia orang tuanya nggak mikir sama dia kayak anakku ini tetap jaga baik aja itu mungkin pikirannya biar makanya nggak dilaporkannya mungkin masa sepele ini. Tapi karena mungkin dalam dibentangnya kan sampai nggak tahu dari dia akhirnya dilontarkannya lah gitu. Padahal hukuman bully itu ada. Oh, kasta-kasta Hukuman untuk bully itu bervariasi tergantung jenis kekerasan dan dampaknya. Hukuman berdasarkan jenis bully itu, yang pertama itu ada penganiayaan. Penganiayaan ringan, penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal 4,5 juta, pasal 352 KUHP. Lalu penganiayaan biasa, yang penganiayaan kayak pukul-pukulan itu penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, pasal 351 KUHP. Penganiayaan berat itu yang sampai membuat seseorang itu masuk rumah sakit, patah tulang gitu, penjara paling lama itu 5 tahun, pasal KUHP 351 KUHP. Penganiayaan yang menyebabkan kematian, ini yang hingga membuat seseorang itu meninggal. Iya, seperti itu penjara paling lama 7 tahun, pasal 351 KUHP. Lalu pencemaran nama baik, pembulian nama kita gitu kan. Oh, kayak si Parpin itu jelek itu kayak gitu. Nah, itu penjara paling lama itu 1 tahun 4 bulan, pasal 310 KUHP. Lalu fitnah ya. Ini fitnah yang paling banyak di Indonesia itu adalah fitnah, yaitu penjara paling lama 4 tahun, pasal 311 KUHP. Lalu pengeroyokan. Pengeroyokan itu termasuk penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, pasal 170 KUHP. Lalu ancaman melalui media elektronik, yaitu sekarang kira-kira seperti ini ya, itu tertulis pada undang-undang ITE, yaitu penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal 750 juta, pasal 29 Undang-Undang 2024, penjara paling lama 6 tahun dan atau denda hingga 1 miliar, pasal 27B Undang-Undang 2024. Lalu ya, pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu masuk perundungan ya? Masuk perundungan ya. Sekelas pelecehan seksual itu masuk perundungan, pembulian, penjara mulai dari 9 bulan hingga 12 tahun, tergantung jenis pelecehan, apakah keras atau apakah ringan, keras atau yang lain-lain. Lalu catatan, pengecelan untuk anak di bawah umur yang melakukan bullying dapat dijerat pidana atau hukuman dikurangi sepertiga dari pidana pokok. Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum, peraturan seperti WAP dan Undang-Undang ITE harus diperbarui untuk kasus yang lebih spesifik, konsultasi dengan ahli hukum. Seperti yang pernah kami konsultasikan di sekolah, untuk anak yang mau dipenjara itu adalah umur 12 tahun ke bawah. 12 tahun ke atas sudah bisa dipenjara, tetapi dengan ada hukuman setengah tahun dari hukuman asli, contohnya 8 tahun kan menjadi 4 tahun. Itu yang 12 tahun ke atas. Itu 12 sampai 17 jadi atau ya. Soalnya anak dalam kasus hukuman itu yaitu 18 tahun itu termasuk adalah anak. Tapi aku berarti kalau udah di atas 18 tahun 18 tahun harus mengikuti sesuai peraturan yang dibuat. Padahal aku selama ini mikir kan kalau misalnya anak berbuat kesalahan, jadi orang tuanya kena hukumannya. Padahal enggak ya, ternyata selama ini hukumannya tetap kena kepada anaknya. Iya, aku juga pernah berpikir itu ya. Aku juga mikir gitu ya, kayak nanti misalnya anak kan yang bawah umur misalnya adalah anak-anak misalnya yang membunuh secara tidak sengaja. Misalnya. Nggak mungkin ada membuli yang membuli secara tidak sengaja. Lalu orang tuanya ini yang kena yang iya, jadi orang tuanya yang bertanggung jawab atas perilaku anaknya. Aku sempat mikir kayak gitu kan. Ternyata setelah dikasih tahu kita ini ternyata ada juga hukumannya kepada umur yang di bawah 12 tahun ke bawah. Iya kan 12 tahun ke bawah. Tapi hukumannya dikurangi setengah ya kan? Iya, dikurangi setengah. Misalnya dari 2/3, bukannya 2/3 Untuk yang pernah kami konsultasikan di sekolah itu setengah. Tapi berita yang ada di ini itu 2/3 tapi mungkin ada pemotongan lah. Pasti ada pemotongan karena mungkin ya berat kali untuk anak-anak yang bawah umur. Tapi itu belum kayak aku masih kayak merasa gimana lah ya. Padahal masih anak-anak. Kenapa udah bisa membuli? Yang kayak nggak dapat perhatian dari orang tuanya. Iya, nggak dapat perhatian. Jadi dia membuli ingin mendapatkan perhatian. Caper gitu. Jadi
karena orang tuanya nggak berikan perhatian, jadi dia cari perhatian dari hal-hal kayak gitu ya. Jadi mereka itu mencari perhatian itu buat kekerasan, pembulian, penghinaan kepada orang lain. Coba kita cari berita ini terkait dengan pembulian. Tapi ujung-ujungnya kan kan ke pembulian ini nanti juga ada hubungannya dengan HAM. Oh iya, hak asasi manusia kan. Padahal pembulian ini kan nanti bertentangan sama HAM. Padahal nama juga hak asasi manusia. sedangkan ini haknya aja udah dipotong Karena dibully. Padahal hak Iya, dengan iya. hidup dengan kebebasan pribadi dengan bebas kan sukanya memilih yang mana. Itu kan udah masuk HAM. Tapi karena dibully akhirnya terpotong lah itu. Akhirnya hilang. Itu juga kalau misalnya kalau kena hukum juga kan ada yang kena hukum HAM juga. Iya. emang seseram itu sih pembulian ini. Sesuai kasus-kasus terkini, ada beberapa kasus yang mencatatkan tentang pembulian yang sampai itu ada beberapa yang meninggal. Yang pertama itu ada di Pekanbaru yaitu murid kelas 6 SD dilaporkan meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan. Wih, 6 SD, 6 SD. masih itu sampai meninggal ya, masih 6 SD. Orang tua itu lah dari apa ya sama anak itu? Wah, parah kali sih itu. Bahkan masih kelas 6 le. Nggak kebayang kan pernah kok tuh kelas 6 SD main bulinya masih kan? Iya kak, lebaran ya kan. Menggambar-gambar. Kita masih main kayak gitu. Ini udah belajar membuli dari mana tuh? Tapi mulai ada yang udah sempat viral di Indonesia yang di Universitas Indonesia Bali. Oh, yang bunuh diri juga. Iya, Timothy Itu Lalu ada di Jakarta, yaitu 3 remaja diamankan untuk menjalani rehabilitas terkait kasus perundungan. Berarti kalau udah rehabilitas berarti dia udah rehabilitas sudah memakai narkoba untuk membuli. Kali itu bahaya. Bayangkan 3 remaja, masih remaja udah pakai barang-barang ilegalnya. Lalu di Malang, seorang siswa SMP diduga mengalami perundungan yang mengakibatkan kehilangan jari. Wih, kehilangan jari. Sampai hilang dari ya, gila. Bahkan ini kehilangan jari sampai tadi masih kelas 6 SD udah kehilangan nyawa. Gila. Itulah mungkin efek dari efek yang bulian. Mungkin sebagian masyarakat menganggap hanya main-main itu kan. Padahal ternyata itu ada dampak seriusnya dari kesehatan mental. Bahkan bisa sampai cacat, ini sampai hilang jarinya. Ini udah masalah besar sebenarnya ini. Kalau sekolah sama masyarakat sekitarnya nggak menanggapi dengan serius. Iya deh. Sama orang tua yang terkait di dalam sini juga harus langsung berpikir kerasnya, sama harus kayak mana kita bilangnya, harus kita orang tuanya ini harus menunjukkan bahwa ini anak ini harus dikasih pelajaran, jangan malah dimenjain ya kan. Iya, cara mencegah Iya. bully itu lah, cara mencegah. Mungkin banyak orang yang tidak menyadari beberapa hal-hal yang termasuk itu pembulian. Yang pertama itu adalah mengejek. Hanya sebenarnya emang termasuk ya. bullying. Baru menggunakan julukan yang menyinggung, termasuk bullying. Yang kayak misalnya gendut kau ya. Termasuk kau. Kayak gitu kok, itu Baru salah itu. ekspresi dan bahasa tubuh non verbal. Maksudnya Gimana itu? Itu menghina dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, menggelengkan kepala dan sinis. Oh mungkin. Kontak mata yang membuat yang kayak ada kayak gitu lah ya. Kayak gitu ya. termasuk Ini bullying. termasuk bully ya? Termasuk bullying. Baru tahu boleh. Berarti selama ini kita juga Pernah membuli kita. Pernah membuli kita. Secara tidak langsung kita pernah membuli. Tapi setelah kita tahu kayak gini, Ya. jangan lagi kita begitu ya kan. Inilah gunanya kita sambil belajar. Ya. Jadi menurut kalian Le, cara mencegah bully itu kayak mana? Cara mencegah bully. Menurut gue kan cara mencegah bully yang paling efektif itu dari diri kita sendiri dulu. Iya. Menanamkan nilai-nilai. Kayak pertama lah dulu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Iya. Kayak mana lah dulu biar kayak mana kita biar bisa menjaga diri biar enggak Mengganggu orang lain enggak. Hati kita itu enggak panas melihat orang lain ya. minimal kalau misalnya kalau di keluarga kita udah agak baik, setidaknya di lingkungan luar kita merasa baik sama orang lain biar ada yang menyayangi kita ya kan. Lalu cara yang kedua mungkin ya dengan bantuan dari orang lain lah, misalnya kan kalau setelah dari diri kita sendiri ternyata nggak sanggup kita dari orang lain, dari luar lah kita tengok, misalnya kita tengok dari luar, oh ternyata si Anu bisa bantu aku dalam mencegah dalam pembulian, kawan aja gitu Kayak konseling ke guru mental begitu bisa.
pokoknya pakai bantuan orang lain lah, gimana biar kita caranya menjauhi hal-hal pembulian tersebut. Kalau menurut kita gimana? Kalau aku lihat yang pertama itu adalah komunikasi. Guys, Ya, komunikasi, ya. Kalau ada komunikasi, pembulian nggak mungkin terjadi. Iya. Langsung dibilang kan, Lek, aku kurang enak sama gaya. Komunikasi. Kalau ngajar kayak gitu dibilang langsung kan Lek selesai. Nah, Komunikasi ini ngapain langsung dibully dan lain? yang kedua itu menanamkan pola pikir positif. Iya, itu wajib sih itu. Wajib. Nilai positif pikir bersama wajib. Yang ada itu kalau sesuai dari UNICEF memberikan edukasi. UNICEF itu lah. UNICEF. Ya, Seperti yang mengikuti apa lah, yang kayak dari Kapolres Toba itu memberikan edukasi stop pembulian gitu. Apa sih namanya itu? seminar. Iya, seminar kayak gitu ya, betul. Harus diikuti sih kalau ya. Banyak sih seminar sekarang itu dari Kapolres, sekolah. Mungkin orang-orang kita yang sekarang Iya, keras kepala, gak mau dengar, kepala batu ya. karena ya hanya kayak gitu ya, cuma mas kayak gitu. Mungkin menurut kita biasa aja, tapi menurut dia mungkin enggak gitu. Tujuan kita itu menyarankan ini kan, Le, itu untuk menurunkan angka persentase pembulian yang ada di Indonesia. Karena kalau nggak menurun persentasenya hancur lah nanti. Si model tim bully kan marah-marahin mana? Aduh deh. Tapi emang parah kali pembulian ini. Jadi kalau dari akar permasalahannya dulu, kayak dari diri kita sendiri dulu, kita belum baik, ya bakalan akhirnya jadi keluar sifat pembuli itu, jadi membuli kita. Jadi sebenarnya itu dari awal kita harus dari diri sendiri semua. Jadi tujuan kita mengunifikasi ini kan, Le, untuk menurunkan 36,31% siswa berpotensi mengalami perundungan ini. Itu yang data studi verbal, fisik dan menggunakan gadget. Itu menurunkannya. Lalu menurut data KPAI 2023 3.800 kasus perundungan dilaporkan terjadi. Baru data KPAI 2021 1.283 kasus cyberbullying. Berarti cyberbullying. Emang kalau dari HP ini asal dibenci gitu lah. Asal dibenci pun kan ada sini yang kayak Iya, nggak senang nengok mukanya. kan bentar Jelek kali mau katanya kan memang itu orang-orang kalau dari alat komunikasi digital sekarang itu murah-murah kali melakukan pembulian. Dari jempol mereka bisa membunuh orang lain. Ini nggak jelas memang, tapi itu juga tergantung orangnya juga kan, karena Iya. karena Emang ada positif dan negatif dari penggunaan gadget ini. apalagi pengaruh era digital dalam Kehidupan sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Karena ini udah mengglobalisasi. Iya, karena mungkin juga karena ada perkembangan ini, jadi ada hubungannya kayak mana cara kita berkomunikasi Iya. dari HP, gitu, dari HP sih dari komputer juga. Emang semua itu emang dari apa? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau kita nggak positif ya, tahu lah. Dari HP aja kita udah bisa membunuh orang. Hanya dengan ketikan kita. Ketika sebenarnya itu udah masuk dosa ya kan, jangan kau membunuh udah. Iya, Udah masuk. Ada di perintah Allah. 10 perintah Allah dibilang ke kita janganlah jangan kau mencuri. mencuri, jangan kau membunuh, jangan kau membunuh. Itu dia. Jadi kayak kalau kita pikirkan itu sebenarnya untuk apa sih membunuh orang? Kayak ngapain lah? Ngapain lah kan? Sayang kali. Ini ada kerjanya kan. Lihat misalnya orang ada buat video anda nih, Kak tolong jangan buat kayak gini kan bisa. Kasih tahu langsung. Iya. Mungkin karena ada yang nggak jelas Iya. tentang dirinya. Iya. Kalau opini orang kan bisa diterima aja. Kalau disampaikan dengan baik dan bahasanya bagus. Sedangkan kalau kita lakukan kayak diejeknya langsung, malah jadi kakak-kakak itu bakalan ya merasa nggak enak gitu. Iya memang. Jadi tujuan video kita ini untuk teman-teman semua, marilah kita yang udah pernah melakukan saran kami berhenti untuk melakukan pembulian. Cobalah berpikir positif, terimalah diri kita apa adanya, coba kembangkan diri kita. Lagi pula jadi ada juga hubungannya kan kayak ini, ya kan kayak Ngapain? udah merugikan diri, merugikan orang lain. Iya, lagi. orang tua kita juga kita rugikan kalau Iya. kita membuli. Baiklah kalian
misalnya sekarang umur 17 tahun udah kalian dirawat gitu loh. Iya. Bahkanlah kalian menghabiskan masa muda kalian di dalam penjara. Ya, kan kasihan kali. Baiklah orang cari kerja, Iya. belajar, nikah, kalian langsung Kalian masuk penjara. Kan enggak baik pakai Itu malahan berpengaruh ke kehidupan kalian pada akhirnya nanti. Bahkan kalian jadi susah mencari kerja, dijudge jadi aneh-aneh kepada orang lain, kayak gitu. Kalau korek, Ya. Makanya dengan ini kami melakukan suatu komunikasi yang baik tentang itu cyberbullying, pembulian dan lain-lain supaya untuk tahun ini 2025 hingga tahun-tahun berikutnya angka studi penelitian kasus bullying itu menurun dari tahun-tahun sebelumnya. amin. Semoga dengan adanya video ini teman-teman terinspirasi agar angka bullying itu menurun. Iya. Agar tidak membuli orang lain gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian video dari kami. Kalau ada salah ucap mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.